Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hasrianti, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 2320203870232026. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena sakral dan profan dalam perspektif sosiologi agama dan bagaimana hal ini bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat Bugis. Dalam sosiologi agama, istilah sakral dan profan pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim, manusia selalu membedakan dua wilayah dalam kehidupannya, yaitu yang sakral dan yang profan. Yang sakral artinya sesuatu yang dianggap suci, terhubung dengan nilai spiritual dan harus dihormati. Dan yang profan itu sebaliknya, yaitu hal-hal duniawi, biasa dan tidak memiliki nilai kesucian tertentu. Contoh sakral dalam Islam, misalnya seperti Al-Quran, masjid, doa, atau upacara keagamaan. Sedangkan yang profan bisa berupa aktivitas bekerja, berbelanja, nongkrong, atau bermain media sosial. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari tanpa muatan religius khusus. Nah, yang menarik adalah bagaimana masyarakat memberikan batas yang jelas antara dua dunia ini. Yang sakral biasanya dijaga dengan aturan dan rasa hormat, sedangkan yang profan itu dia lebih bebas dilakukan. Misalnya ketika kita di masjid, kita berbicara lembut, berpakaian sopan, dan menjaga kesucian tempat. Tapi dari rumah atau pasar, kita bisa berbicara santai, bercanda, dan bersikap lebih bebas. Perbedaan ini ternyata punya fungsi sosial, teman-teman. Agama membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sosial. Kalau semuanya dianggap profan, nilai-nilai moral bisa hilang. Tapi kalau semuanya dianggap sakral, kehidupan sosial bisa kaku. Sekarang yuk kita lihat contoh nyata dalam kehidupan masyarakat Bugis. Salah satu contoh unik adalah tradisi Mapaci. Dalam pernikahan adat Bugis, Mapaci adalah malam sebelum akad nikah, di mana keluarga mengoleskan daun pacar atau inai ke telapak tangan calon pengantin, sambil berdoa agar rumah tangganya diberkahi Allah. Ritual ini dianggap sakral karena penuh doa, simbol kesucian, dan dilakukan dalam suasana penuh penghormatan. Tidak semua orang boleh sembarang melakukannya, dan biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap punya pengetahuan adat atau agama. Contoh yang lain adalah kegiatan Mat Tompang Arajang di Bone, yaitu upacara penyucian benda pusaka kerajaan atau simbol-simbol sejarah Bugis seperti pedang, tombak, dan bendera kerajaan. Masyarakat menganggap benda-benda ini itu sakral karena punya nilai sejarah, spiritual, dan identitas budaya. Upacara ini juga disertai doa dan prosesi adat, menandakan rasa hormat terhadap leluhur dan Tuhan. Sebaliknya, aktivitas profan ini bisa kita lihat dalam tradisi Mapalete Bola, yaitu gotong royong memindahkan rumah panggung dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun dilakukan bersama-sama dan penuh nilai sosial, kegiatan ini tidak dianggap sakral, teman-teman. Tidak ada doa atau ritual keagamaan di dalamnya. Hanya saja kerjasama dan solidaritas masyarakat. Contoh lainnya adalah adu ayam atau Mapasilaga Manu, yang dulu populer di beberapa daerah Bugis, meski kini sudah jarang dilakukan karena dilarang agama. Tradisi ini dulu dianggap hiburan atau simbol keberanian, bukan aktivitas religius. Jadi, ia masuk dalam kategori profan karena tidak berkaitan dengan hal-hal yang suci. Dari semua contoh tadi, kita bisa melihat bahwa masyarakat Bugis memiliki cara tersendiri untuk menjaga batas antara sakral dan profan. Yang sakral dijaga dengan nilai-nilai agama dan adat, sementara yang profan dijalani sebagai bagian dari kehidupan sosial. Konsep ini membantu kita memahami bahwa kehidupan beragama tidak hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana masyarakat menata hidupnya agar tetap seimbang antara dunia spiritual dan dunia sosial. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang hubungan antara agama, budaya, dan kehidupan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.